Soalnya artis Korea suka melihara anjing, lucu lagi anjingnya, aduh katanya. Atau anjing yang galak, biar saya kelihatan tambah maco katanya gitu kan. Diikutin sama anak-anak muda terutama. Na'udzubillah. Dikurangi pahalanya setiap hari. Yang kedua, tidak didatangi oleh apa? Malaikat rahmat. Kita kan pingin malaikat rahmat masuk ke kita, supaya keluarga rumah kita dilucurahkan rahmat. Antara lain apa rahmat ini? Supaya keluarga kita adem, dikasih sakinah, ketenangan, keluarga tidak berkelahi satu sama lainnya, berselisih. Kan itu semua orang pingin kayak gitu, Pak. Gitu kan? Ngapain punya banyak duit tapi di rumah kerjaannya antar keluarga saling dengki misalnya. Kan banyak seperti itu, Pak. Musuhan gitu kan. Rebutin harta dan seterusnya. Kenapa? Nggak ada rahmat di dalamnya. Ya, bukan nggak ada yang namanya Pak Rahmat ya. Tapi nggak ada dicurahkannya rahmat. Ketika seseorang melihara anjing, maka malaikat rahmat tidak akan mau masuk ke dalam rumah tersebut. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini mengenai anjing. Yang pertama kita bersihkan dengan tanah, lalu berikutnya dengan air. Lalu bagaimana dengan babi, najis babi? Ya. Misalnya pakaian kita terkena babi, kenapa? Oh, tetangga sebelah melihara babi. Wah, tapi ini jarang, Pak ya. Tapi jangan kaget, saya dengar, Allahu a'lam ya, saya dengar dari teman saya ya, yang beliau suka bina sejumlah peternak kambing, domba di Garut. Itu di beberapa daerah itu, ya mohon maaf ya, di beberapa daerah, terutama yang jauh dari kota, itu ada Cina, ya mohon maaf ya, ada orang-orang non Islam, yang kafir, dia sponsorin masyarakat sana untuk ternak babi. Bahkan yang disponsorin ini kadang ada yang judulnya Pak Haji. Istilahnya kenapa? Ya orang saya kan nggak makan. Iya nggak makan, tapi ngapain gitu kan ternak babi gitu. Nanti yang ngambil ya cukomnya itu tadi, karena dia nggak punya lahan. Ya. Atau dia juga supaya saling menguntungkan. Kerjasamanya apa? Ternak babi. Na'udzubillah. Adapun babi, apakah kalau misalnya terkena najisnya, ya terkena jilatannya, apakah dia seperti anjing atau tidak? Nah ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa dia dibersihkan seperti anjing, maka cukup sekali saja, kalau sudah hilang sudah. Tapi sejumlah ulama lain, contohnya ulama Syafi'iyah mengatakan dia dikiaskan sama seperti babi. Jadi pertama pakai tanah, sisanya pakai air. Karena dia dianggap sebagai najis mughalladhah, najis yang berat. Karena babi ini seluruh tubuhnya haram, gitu kan? Seluruh tubuhnya haram, termasuk bulunya. Ya, yang ibu-ibu kalau nggak hati-hati, nanti kalau ngoles kue lebaran pakai kuas merek Eterna, padahal itu dari bulu babi, Bu. Ya, udah sering kan ibu pakai Eterna, masih ingat Bu ya? Soalnya saya dulu tukang ngolesin tukang ngolesin kue lebaran, ngolesin sama ibu saya, suka disuruh. Saya dulu masih ingat Eterna mereknya, gitu kan? Made in China, gitu kan? Saya pas jadi wartawan, saya ada pameran produk halal. Di situ MUI buka stand. Nah, dia disebutkan produk-produk yang menggunakan babi dan turunannya. Saya pas lihat, ini yang suka saya pakai kalau lebaran, gitu kan? Pakai untuk nguasin kue-kue lebaran, ya, kastengel gitu, Bu ya. Ternyata Eterna itu mengandung dari bulu babi, gitu. Hati-hati ya. Itu bisa menjadi ya tidak, tentunya tidak boleh ya. Kemudian juga ya, bila najisnya disebutkan di sini berupa kencing, kotoran dan darah yang sepertinya, ya, maka ia dicuci dengan air disertai dengan menggosoknya dan memerasnya sehingga najisnya lenyap dan tidak menyisakan bekas. Ya, kalau memang bisa sekali sudah hilang, najis kita kena kencing, kotoran atau darah, maka sudah cukup. Ya, kecuali masih butuh lebih banyak, tidak
Mengapa kita tambah lagi untuk membersihkannya? Mau kita tambah sabun ya tidak mengapa. Yang penting ada tadi Pak, ada air suci dan yang mensucikan. Bagaimana kalau saya kencing? Saya sebenarnya ragu-ragu, tapi sepertinya terkena percikan, ya, terkena percikan di celana saya. Ya. Pertama begini, ketika kita buang air, hendaklah kita setelan awal kita harus hati-hati. Misalnya kita masuk WC, ya minimal celana kita dinaikin supaya nggak muncrat ketika kita ini dinaikin, ya sarung kita dinaikin, ya jangan dibiarkan gitu saja karena kan kemungkinan besar, apalagi WC-nya di bawah, dia akan muncrat ke sarung atau celana kita, ya jadi yang pertama kita setelan awalnya kita sudah berhati-hati, kita angkat celana kita atau angkat sarung kita, atau ibu angkat rok ibu, gitu kan? Lalu kemudian, andaikan kita sudah berusaha seperti itu, kita berpikir, aduh kayaknya mungkin bisa jadi ada muncratan sedikit. Kalau muncratannya kita tahu, cipratannya kita tahu, apalagi kalau misalnya pakai urinoir kan kalau kita nggak kuat, mohon maaf bapak-bapak ya, kalau kita nggak kuat kencing, lagi nggak kuat nahan, itu bisa cipratannya bisa keras, ya. Bisa kena celana kita langsung. Walaupun ada pelindungnya, sekarang ada pelindungnya, tapi kan kadang cipratan itu bisa ke atas, kena ke meja kita, ya, atau kena baju takwa kita. Kalau kita lihat, maka kita bersihkan. Oh ini tadi terkena nih, jelas nih, ya kita bersihkan. Tapi kalau kita nggak tahu, kemungkinan, tapi saya sepertinya terkena, ragu-ragu, apa yang harus kita lakukan? Tidak mengapa, karena itu termasuk yang al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Kenapa? Karena kita sulit bagi kita, benar nggak kena atau enggak, sehingga dia termasuk yang Allah mudahkan, Allah maafkan. Tapi kalau kita tahu tadi ya, kita tahu, apalagi kalau kita sengaja, kita lagi kencingnya pingin udah nggak kuat, kita di urinoir, itu kemungkinan besar kan cipratannya kenceng sekali, ya. Nah itu beda lagi ceritanya. Kalau ketika kita terkena, kita bersihkan, ya. Seperti itu, ya. Begitu juga yang termasuk yang dimaafkan, orang yang bekerja dia di pembersihan toilet, apabila masih ada sisa-sisa sedikit maka tidak mengapa, ya. Begitu pula seorang ibu yang dia mengurus anaknya, ketika dia sholat atau ketika dia beribadah masih ada bekas-bekas dari anaknya, ya, kotoran anaknya, maka sebagian ulama mengatakan dia dimaafkan karena dia termasuk yang sulit menghindarkan diri dari hal seperti itu. Ya, kemudian juga, ya, adapun untuk kulit bangkai, ya, tadi yang hewannya dagingnya dimakan boleh, ya, maka ia disucikan dengan disamak, cukup disamak, ya. Nah, juga ulama menyebutkan setiap muslim patut memperhatikan perkara bersuci dari najis pada badan, tempat dan pakaian yang digunakan untuk sholat, karena ia merupakan sahnya sholat. Maka dia harusnya memperhatikan, ya tadi seperti misalnya dari mulai masuk WC dia perhatikan, ya dia apik lah ceritanya. Walaupun kita juga nggak usah berlebih-lebihan, ya. Jadi was-was tidak boleh, nggak usah. Was-was itu datangnya dari setan. Tapi kita berusaha saja. Kita punya kebiasaan, misalnya tadi masuk WC kita naikkan celana kita, pakaian kita, gitu kan. Begitu juga kalau di masjid, antara lain yang sering masuk ini kucing biasanya Mbak ya. Kucing suka masuk. Dan namanya kucing dia nggak peduli. Kayak di masjid saja, kita lagi ada rapat DKM, tiba-tiba masuk kucing, kencing persis di sini, di depan. Kita mau marahin gimana? Nggak ngerti Bu. Dia nggak sekolah gitu kan. Dan dia cuek aja seperti itu. Ya makanya kita harus hindari. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Silakan, Pak. Tadi disebutkan bahwa mani itu adalah suci, tidak najis. Tapi orang yang mengeluarkan mani itu harus mani junub. Terus satu lagi, Ya. kalau kencing itu kan harus bersihkan dengan air. Betul. Kalau dengan satu tidak ada air itu Ya. tidak boleh. Ya. Ya. Baik. Yang pertama, kenapa air mani itu ya dianggap suci, tapi orang yang keluar darinya
ya, dari tubuhnya dia harus mandi junub gitu. Wallahu a'lam bisawab, ya. Kenapa disyariatkan seperti itu? Namun begitulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau dalam hal ini, dalam mani, ya, bahwa dia suci, ya. Namun tetap, ya, kita disuruh mandi. Berbeda dengan madi atau wadi. Allahu a'lam bishawab. Dalam hal ini taufikiyah. Taufikiyah ini berdasarkan dalilnya seperti itu. Ya. Adapun hikmahnya, pertama memang kita dalam perkara agama, kita tahu hikmahnya atau tidak. Kalau kita sudah tahu itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka seorang mukmin dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat, kami mendengar dan kami taat. Adapun mengenai hikmahnya, kalau kita tahu alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu maka tidak menjadi syarat untuk sahnya ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya satu hotel dia tidak menyediakan air, adanya tisu saja, maka itu boleh, disebutnya istijmar, membersihkan bercebok dengan selain air. Bisa apa? Pakai kertas, pakai daun, pakai kayu, pakai batu, ataupun pakai tisu. Kalau pakai tisu dan yang selainnya tadi, boleh dengan minimal membasuh 3 kali, ya, 3 kali usapan, maka Bapak udah cukup. Kecuali masih kotor, misalnya kita buang air besar, ternyata masih kotor kemungkinan, maka kita boleh lebih dari 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Saya sebutkan contohnya waktu itu, ya. Kalau tisunya besar, saya cuma punya 1, cuman tisunya ini besar, ya. Tisunya besar, seperti biasanya kalau di bandara atau apa itu ada tisu di samping wastafel. Itu biasanya tisu untuk wajah, itu besar, kotak gitu besar kan. Nah, saya cuma punya 1 ini. Gimana? Apakah boleh? Boleh saja. Tapi pakai misalnya, mohon maaf, membasuhnya 1 bagian. Ini misalnya besar, bagian yang kanan dulu. Kemudian setelah bagian kanan, cari bagian bersih yang lainnya. Misalnya yang kiri yang bersih, yang bagian kiri atas. Lalu yang ketiga, bagian kiri bawah. Ya. Masih kotor, bagian yang kanan bawah. Jadi boleh saja kita basuh dengan 1 tisu asal bagian yang berbeda dari tisu tersebut. Kalau tisu tersebut besar, kalau tisu tersebut kecil, ya kita 3 kali, gitu kan? 3 kali tisu selama itu cukup, gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang berani, tapi niatnya berbeda seperti menjaga rumah atau berburu? Ya, kalau berburu diperbolehkan, ya. Termasuk memelihara anjing untuk berburu itu diperbolehkan. Termasuk juga untuk menjaga misalnya peternakan, ya, menjaga pertanian, itu termasuk yang diperbolehkan. Namun dia tidak dimasukkan ke dalam rumah, ya, tidak dimasukkan ke dalam rumah, ya. Kalau seperti itu boleh. Yang kalau masalahnya kalau di kota kita ini lebih banyak lebih ke tasyabuh, ikut-ikutan. Kalau di kota dia kalau alasan ini buat jaga rumah apa, satpam banyak, pakai CCTV, gitu kan, rumahnya juga klaster, cuma 5 orang, cuma 5 rumah, kalau masuk di situ harus lewat satpam, pengawalan ketat, ya. Tapi harus pakai anjing lagi, itu dia kehilangan tawakalnya, ya. Sehingga bisa jadi dengan dia melihara anjing justru dicoba dengan Allah kasih cobaan. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnah." Maka hendaklah berilah peringatan, ya. Maka hendaklah berwaspada mereka yang yukhalifu an amri, yang mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Antusibahum fitnah, bahwa Allah akan memberikan mereka fitnah, ujian. Au yusibahum adzabun alim, atau Allah memberikan mereka azab yang pedih. Bisa jadi karena dia tadi menyelisih perintah Nabi SAW, dia akhirnya kehilangan tawakalnya, padahal di rumahnya security udah lengkap, pakai CCTV di mana-mana, gitu kan. Rumahnya juga cuman lingkungan aman, tapi dia pelihara anjing dengan alasan itu, dia kehilangan tawakalnya, sehingga bisa jadi justru dengan itu dicoba sama Allah, benar-benar dikasih rampok, gitu kan. Na'udzubillah. Kan banyak Pak, orang pelihara anjing tapi tetap saja perampok dan pencuri masuk, gitu kan.
Banyak kisahnya kayak gitu. Itu kan, entah kucing anjingnya dikasih racun dulu atau apa, tapi banyak kisah kayak gitu. Jadi tidak dibenarkan. Ya, kalau yang di perkotaan seperti ini alasannya seperti itu, ya. Kecuali ya memang Allahu alam, kalau daerahnya benar-benar rawan, ya, misalnya dia daerah yang memang rawan, kemudian tidak ada penjagaan, ya, maka dia jangan masukkan ke dalam rumah. Itu karena keterpaksaan. Allahu alam bisawab. Jangan dia masukkan ke dalam rumah. Itu. Kalau sekarang kan persis. Ya, silakan. Kenapa? Dengan bulunya misalnya. Kalau air liur jelas. Air liur kita harus pakai tanah dulu, lalu kemudian sisanya pakai air 6 kali. Tapi kalau ini enggak. Kalau bulunya tidak. Cukup kita bersihkan tangan kita saja. Itu. Kalau mohon maaf ya, orang-orang kafir itu kalau melihara anjing itu bahkan dijilatin mukanya sama anjingnya. Ya, saya dulu punya kenalan yang seperti itu. Dia tuh paling senangnya antara suka dijilatin sama anjingnya. Enak katanya. Ya. Tapi terus kena cobaan juga, naudzubillah. Dia jadi agak penyakit belang, Pak. Mungkin saya bisa jadi karena itu juga ya. Karena itu liur anjing tadi. Gitu, naudzubillah. Silakan, Bu. Iya. Wah, keputihan ini memang para ulama berbeda pendapat, Bu. Ya. Apakah dia najis atau tidak, ya. Ya, Pak, ini perbedaan pendapatnya agak sengit, Bu, ya. Nanti saya ingatkan pekan depan ya. Nanti saya Allahu a'lam, nanti kita coba lihat mana pendapat yang lebih ya mungkin kuat berdasarkan mungkin penelitian modern sekarang, ternyata apakah dia najis atau tidak. Tapi ulama berbeda pendapat masalah keputihan ini, ya. Ya. Memang lebih berhati-hati kita kita bersihkan sebagaimana membersihkan najis. Namun apakah hukumnya benar dia najis atau tidak, ya. Nanti kita lihat lagi mana yang lebih kuat secara modern. Kalau dari ulama terdahulu sudah jelas mereka berbeda pendapat, ya. Namun secara modern kita lihat mana yang lebih kuat secara penelitian modern, ya. Ingatkan saja pekan besok, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Baik, ya silakan. Kalau di dalam satu rumah itu pelihara kucing. Iya. Tapi nggak lihat kucing itu waktu penting. Kemudian tidak ada itu terinjak terus sholat. Iya. Setelah sholat baliknya itu kan Yakin, Pak, ya? Kalau yakin dia ternyata dan memang kencingnya itu terkena kita, ya. Oh, tapi teknisnya gimana? Begini, Pak, ya, mohon maaf ya. Kalau Bapak misalnya lantai Bapak, tadi Bapak lewat, gini kan? Nah, Bapak lewat ternyata Bapak nggak sadar. Setelah Bapak sholat, mungkin dari masjid Bapak lihat, oh ini bekas kencing, gitu kan? Tapi ini Bapak sudah jalan ke sana kemari ya, maka tidak masalah. Kenapa? Karena karena jalannya kita ini kena tanah ini sudah membersihkannya. Jadi termasuk yang mensucikan itu tanah, bukan saja air. Tanah termasuk zat yang membersihkan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ju'ilali al-ardu tahuran wa masjida. Di antara keistimewaan beliau itu dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, tanah itu kata Nabi SAW dijadikan suci bagiku dan juga bisa digunakan untuk sebagai tempat sholat. Artinya tanah hakikatnya dia mensucikan. Jadi ketika Bapak berjalan, Bapak kan pasti nemu ya debu karena ini, maka itu sudah membersihkan, tidak masalah. Itu. Ya. Masalahnya jalan sendal. Hah? Tapi sendal juga kan biasanya kena debu kayak gitu ya. Pasti adalah kita lepas sendalnya. Misalnya masuk masjid, di depan lewat lantainya. Lantainya ini pasti ada debu kan. Nah, pasti nggak mungkin terhindar dari debu. Nah, itu sudah membersihkan. Itu. Kecuali nginjek, mohon maaf, tainya. Bapak beres sholat baru kelihatan, oh ini coklat nih. Masjid lagi. Kalau gitu baru Bapak ini lagi. Nah, ya. Darah nyamuk tidak dimaafkan. Ya. Karena kan darah kita.
Kalau nggak darah bapak, darah anak bapak. Itu kan? Ya. Kita salah kucing. Kalau hukumnya untuk steril kucing, Ya. kadang-kadang niatnya kita tidak terlalu banyak kemampuan. Ya. Karena setelah steril itu mereka lebih gemuk ya. Ya. Dan tipisnya tidak sembarangan. Nah, itu gimana? Hukum steril kucing, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu secara persis. Nanti coba saya lihat pendapat para ulama kontemporer mengenai hal tersebut. Nah, ini termasuk PR saya nih. Saya pulang dari sini dikasih PR terus nih. Tapi nggak apa-apa, daripada saya ngomong tanpa ilmu ya, insya Allah. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana Pak? Kalau darah kita seperti darah jerawat, Ya, ya. kena pakaian atau dia kita mengalir, bagaimana cara? Ya, kalau misalnya darah jerawat ataupun kebeset kan biasanya sedikit Pak ya. Maka itu termasuk yang dimaafkan. Tapi kalau agak malaria biasanya sedikit ya. Itu tidak masalah. Tapi kalau banyak ya, kalau banyak maka dia dianggap najis. Kalau mengalir banyak mengucur gitu. Ya, mengucur maka dia dibersihkan. Dianggap sebagai najis gitu. Kalau banyak gitu. Apakah kita menunggu dia berhenti berbuka sholat atau Tutup. Oh boleh, diplester sama apa boleh? tapi kan masih ada darah di sekitar itu. Maksudnya? Iya, misalnya kan ada. Dibersihkan sama bapak, lalu bapak plester. Lalu bapak plester seperti itu. Ini Iya. kejadian yang kemarin ini di hidung berdarah, di Iya. putaran juga bisa dibersihkan. Oh sulit di dalam maksudnya? Mengucur banyak atau gimana? Seperti mimisan? Mimisan? Tapi bisa darah. Tapi nggak banyak sekali kan? Ya ada. Biar maksudnya mengucurnya darah yang oh gitu. Jadi kalau di masih napas, Ya. Oh. Iya nggak apa-apa, bapak tutup saja. Karena itu kan bukan termasuk yang mengucurnya di sini seperti kalau orang ya mohon maaf ya luka besar gitu ya, luka yang darahnya itu muncrat kayak gitu. Kalau yang kayak gitu termasuk yang dimaafkan, ya, yang ringan kayak gitu, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Baik, ada lagi bapak-bapak yang ditanyakan? Ya. Kalau misalnya ada yang maaf yang seperti buang air kecil, Iya. kemudian dia tidak menaikin celananya, ada kelihatan muncrat, apa kita nasihati bagaimana? Nasihati kalau bapak bisa nasihatin. Ya, kalau misalnya dia masuk kamar mandi, celananya nggak diturunkan, ya, celananya nggak diturunkan, terus dia kencing dalam keadaan seperti itu, nasihatin. Ya, paling nanti dia bertanya, dari mana tahu saya tahu nggak diangkat, saya kan dalam WC. Ada CCTV, jangan-jangan di dalam gitu. Kecuali yang urinoir, Pak ya. Ya. Yang urinoir sebenarnya lebih dalam hal ini lebih ringan. Kenapa? Karena dia kan ke sini, ke penampungannya. Nggak ke bawah. Ada yang tidak yang tidak rapi lah. Iya. Oh gitu. Ya, kita nasihatin. Termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya, ya, adalah kita memberikan nasihat bila dia membutuhkan. Dalam hal ini memang dia nggak minta. Hanya saja kan kita tahu bahwa dia ada kelalaian dalam hal tersebut. Kita ingatkan. Kalau kita bisa ingatkan, kita ingatkan. Seperti itu. Ya. Seperti kita ingatkan seperti itu. Ya, makanya urinoir ini kalau bisa memang ya kita hindari. Ya. Karena mudorotnya besar kalau kencing di urinoir ini. Kalau nggak kuat itu kemungkinan cipratannya kuat sekali. Kalau kita lagi nahan kencing gitu kan. Kalau kita lagi nggak kuat, kita harus pelan-pelan kencingnya supaya nggak muncrat gitu kan. Nah itu, jadi malah sakit. Di urinoir juga ketika kita mencucinya kan kadang-kadang ada perasaan ragu. Mencucinya kan airnya susah Pak ya. Kita pencet itu harus nempel ke tembok baru keluar air. Ya makanya lebih baik kita hindari saja. Itu gimana? Ada was-was kena ketika kita mencuci, Hah? seperti ada kena itu gimana? Seperti ada kena maksudnya? Di celana kita seperti ada ragu-ragu kena. Kalau kita tidak yakin bahwa itu kena, ada kaidah. Apa? Al yakin la yazulu bisyak.
keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Kalau kita cuma sebatas, aduh kayaknya kena nih, aduh was-was, nggak usah diperhatikan, tinggalkan saja. Dan kalau ada cipratan sedikit, maka itu termasuk yang dimaafkan. Tapi kalau kita jelas-jelas lihat muncratnya, ya kita bersihkan, kita wajib membersihkannya. Jadi beda keadaannya Pak ya. Yang antara yang jelas dan yakin kita lihat ini najis, sama dengan perasaan was-was, ataupun yang terkenanya tadi, was-was juga kita nggak bisa deteksi apakah kena atau tidak, karena sedikitnya. Maka hal seperti itu, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tinggalkan saja, tidak mengapa. Begitu Pak ya. Karena ada kaidah tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Ya, silakan. Bukunya ini kalau teman saya jual sekitar, kalau nggak salah 140 ya. Kalau teman saya jual, ada marbot di sini yang suka jualan buku ini. Kemarin berapa ya Pak? Saya mungkin Bapak yang tahu ya. 140 ya? Oh iya, 140. Ya, ada marbot di masjid kami yang dia jualan buku gitu. Kalau mau pesan silakan saja dikolektifkan. Gitu. Jadi nanti kalau mau ada catatan tinggal ditambah-tambahin. Gitu. Nanti mungkin lewat DKM Pak ya. Baik, insya Allah. Baik, semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.